Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Robi Kurniawan dan hari ini gue mau membahas satu buku yang berjudul Dan Angin Pun Berembus, karya Hori Tatsuo. Ini merupakan buku keempat yang diterbitkan oleh penerbit Mai, dan sebenarnya gue sudah pernah baca buku satu ini. Gue baca waktu pertama kali bukunya rilis. Gue bahkan udah pernah bikin postingan pembahasannya di Instagram. So gue udah sempet baca, tapi gue memutuskan untuk membaca ulang bukunya karena pengen bikin video pembahasannya. Biar ingatan gue tentang buku ini tuh refresh lagi gitu. Plus buku ini juga jadi pilihan bacaan gue untuk Minggu Valentine kali ini. Dan kalau kalian nonton video rekomendasi bacaan Valentine yang udah gue bikin, kalian pasti juga udah tahu kalau gue merekomendasikan buku ini sebagai bacaan Valentine kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Buku Dan Angin Pun Berembus ini ditulis oleh Hori Tatsuo dan menceritakan tentang sepasang kekasih seperti di covernya ini, yang dimana si tokoh perempuannya yaitu Setsuko sedang mengalami sakit yang parah. Dia menderita tuberkulosis dan harus dirawat di sebuah sanatorium di daerah pegunungan. Nah, tentunya sang tokoh utama laki-laki juga ikut menemani si Setsuko tadi, menemani sang kekasih berobat, dan kita sebagai pembaca akan mengikuti kisah cinta mereka yang sederhana, yang mungkin gak berbunga-bunga seperti kisah romans lainnya, yang sederhana dan beraroma maut. Yes, ini merupakan kisah cinta yang sedih, dan jangan khawatir ini gak bersifat spoiler karena dari judulnya pun juga udah sedih, dan di belakang bukunya pun sudah dijelaskan seperti itu. Mungkin buat ngeset tone dari buku ini, gue akan bacain blurb belakang bukunya. Karena menurut gue, blurb di belakang bukunya ini sangat mencerminkan isi dari buku ini sendiri. So gue bacain. Semua dimulai dari pertemuanku dengan Setsuko pada awal musim panas. Saat kami belum kehilangan apapun. Kami saling mengasihi, lalu aku bertekad menikahinya suatu hari nanti. Akan tetapi, Setsuko tiba-tiba jatuh sakit. Aku pun memutuskan pergi ke sanatorium di sebuah pegunungan untuk menemani Setsuko berobat. Lalu, kisah cinta eksentrik kami dimulai dari sesuatu yang dianggap jalan buntu oleh orang lain. Dalam keseharian yang monoton, ada kebahagiaan beraroma maut yang ingin kami lestarikan dengan lebih sempurna. Dan angin pun berembus, ayo tegar jalani hidup. Yes, itu tadi adalah blurb singkat dari buku ini. Udah kebayang ya gimana kisah cinta mereka sangat tragis, sangat mellow, dan bener sih beraroma maut. Kenapa gue bacain blurb singkat di belakang ceritanya? Karena menurut gue, buat kalian yang memang tertarik buat baca buku satu ini, kalian harus tahu tentang apa yang kalian akan dapat. Karena gue gak mau ada pembaca yang menilai buku ini jelek hanya karena buku satu ini bukan happy romance. Buku ini sama sekali bukan happy romance, tapi bukan berarti hal tersebut bikin buku satu ini jadi jelek. Buku ini ditulis dengan sangat cantik, benar-benar sangat cantik. Dia effortless dalam membawakan cerita. Gue juga merasa penulis sangat effortless untuk mendisplay romansa mereka dan mendisplay ancaman yang cukup depressing dari penyakit Setsuko ini sendiri. Sehingga gue langsung terhanyut dalam ceritanya. Karena dari sisi karakter, dari segi cerita, dari segi penulisan, semuanya sudah cukup dalam. Oh iya, salah satu yang menarik di sini adalah sesuai dengan blurb cerita yang udah gue bacakan, kita akan mengikuti kisah cerita mereka dari tokoh utama laki-laki, dari point of view-nya dia dengan narasi aku sebagai tokoh utama laki-laki. Ini menurut gue brilian banget sih. Mungkin karena gue cowok juga ya, jadi gue ngerasa kalau gue bisa langsung masuk ke dalam ceritanya, gue bisa dibuat khawatir setiap penyakit Setsuko jadi lebih parah dan benar-benar jadi bom waktu di sini. Gue benar-benar jadi ikutan bingung, ikutan takut, ikutan depres dengan keadaan Setsuko. So untuk bagian itu brilian banget sih menurut gue. Kemudian selain dari sisi cerita yang menurut gue oke banget, dari sisi penulisan yang menurut gue brilian, dan dari segi karakter yang gue anggap sudah sangat dalam, ada dua hal yang menurut gue sangat stand out dari buku satu ini. Yang pertama adalah dari sisi penerjemahannya. Buku ini diterjemahkan dengan sangat cantik oleh Mega Dian P. So gue mau shout out buat translatornya karena berhasil membawakan Kaze Tachinu atau Dan Angin Pun Berembus ke dalam bahasa Indonesia dengan sangat indah.
Ini gue nggak bercanda ya. Dari bukunya penerbit Mai sebelumnya, yaitu Kaki Kuda, translatingnya itu emang sudah sangat cantik. Dan di buku ini apalagi gitu. So ya, shout out buat translatornya dan tim dari penerbit Mai. Gue juga mau shout out buat celetukannya dari translator itu sendiri, yaitu Mbak Mega Dian, tentang versi panjang dari judul buku ini sendiri, yaitu Dan Angin Pun Berembus, mengacak-ngacak kebahagiaan saat kita belum kehilangan segalanya. Menurut gue versi panjang dari judul itu berhasil banget buat ngerangkum dan ngebawa vibes dari buku satu ini. So ya, apresiasi tertinggi buat penerjemahnya. Nah, satu hal lagi yang menurut gue sangat brilian di sini adalah dari segi penulisan Hori Tatsuo. Walaupun sebelumnya gue udah nyebutin kalau dari segi penulisan novel satu ini sudah sangat bagus, tapi ada satu bagian lagi yang menurut gue sangat brilian sih, yaitu penulisan kalimat yang memiliki dualitas di dalamnya. Nah, maksudnya gimana? Gue jelasin pakai contoh aja ya. So, yes, buku ini memang buku yang relatif suram gitu. Tapi di satu sisi lain, buku ini juga merupakan buku romance. Tragic romance lah. Dan hal tersebut digambarkan dengan penulisan kalimat yang memiliki dualitas-dualitas tadi. Seperti contohnya waktu pertama kali dua karakter ini datang ke sanatorium, setelah Setsuko di ronsen, sang kekasih atau tokoh aku dipanggil oleh sang dokter dan membicarakan tentang masalah penyakit dari Setsuko ini. Dan karena sang tokoh aku ini merupakan tokoh yang awam gitu ya, awam dari dunia medis gitu. Jadi waktu sang dokter menjelaskan, ini loh hasil scan dari Setsuko, saat dia melihat gambar dari scan tadi, dia melihat ada bagian yang menyerupai bunga yang mekar, yang indah gitulah. Tapi kemudian sang tokoh aku diingatkan oleh realita bahwa gambar yang ia anggap sebagai bunga tadi merupakan penyakit dari Setsuko. Itu kan gila banget ya. Suasananya sudah digambarkan dengan diksi dan kata yang positif gitu, yang bunga, yang indah. Tapi kemudian kita di-drop lagi oleh realita bahwa itu merupakan penyakit dari Setsuko. Itu genius writing sih menurut gue. Terus ada lagi saat-saat waktu mereka di sanatorium, saat sepasang kekasih ini sudah mulai sedikit ceria lah. Kemudian seringkali banyak momen setelah mereka berbicara antara satu sama lain, setelah berbicara santai, kedua tokoh lalu terdiam. Mereka saling memandang satu sama lain, nggak ngomong satu kata pun, dan ya sekali lagi, tertampar dan tenggelam dalam realita yang ada. Gue kayak yang, aduh, tadi kan suasananya udah mulai ngalir ya, tapi kok kalian diem gitu. Itu sakit sih. Kemudian mungkin contoh lain adalah saat si tokoh aku melihat wajah Setsuko yang lebih merah daripada biasanya, lebih merona, lebih cantik. Kemudian sekali lagi dia tertampar realita kalau wajah Setsuko merona karena sedang demam dan penyakitnya sedang bertambah parah. Udah ceritanya romance tragic, penyakit Setsuko jadi bom waktu buat kisah romance mereka. Kemudian ditambah dualitas-dualitas tadi, plus penulisannya yang pakai tokoh aku sebagai tokoh utama laki-laki. Fix sih, buyar sih. So ya, mungkin ini bukan merupakan buku romance yang biasanya, buku romance yang happy gitu. Tapi gue tetap sangat suka dengan buku ini dan sangat merekomendasikannya ke kalian. Oh ya, sedikit fun fact, kalau sang autor sendiri atau sang penulis juga sebenarnya pernah terjangkit tuberkulosis dan dirawat di sebuah sanatorium di daerah Nagano. Selain itu, tokoh Setsuko ini sendiri juga terinspirasi dari tunangan Hori Tatsuo yang bernama Ayako Yano yang juga mengidap tuberkulosis dan meninggal pada bulan Desember pada tahun 1935. Aduh, gila kan. Buku ini tuh kenapa sih? Anyway, gue mau menutup pembahasan Dan Angin Pun Berembus ini dengan fun fact yang menurut gue lumayan ceria lah, gak se-depressing pembahasan dan bukunya tadi. Bahwa buku Dan Angin Pun Berembus ini sudah diadaptasi menjadi film animasi. Yes, buku ini diadaptasi oleh Studio Ghibli. Kalau kalian tahu film Studio Ghibli yang The Wind Rises, nah itu adaptasi dari novel satu ini.
Walaupun bukan 100% mengadaptasi ya, karena di versi filmnya, Hayao Miyazaki menggabungkan plot dari buku Dan Angin Pun Berembus ini dengan cerita biopik tentang Horikoshi Jiro yang merupakan seorang insinyur pesawat terbang dan punya andil di Perang Dunia Kedua. Anyway, itulah. Mungkin karena tokoh utama di buku ini cuma disebut sebagai tokoh aku gitu ya. Jadinya Hayao Miyazaki memasukkan point of view lain ke dalam karakter utama laki-laki, yaitu Horikoshi Jiro tadi. So ya, itu dia untuk pembahasan buku kali ini. Baca bukunya dan tonton filmnya. Yang paling penting baca bukunya deh. Sekali lagi shout out buat Mbak Mega Dian P dan penerbit Mai. Ini gila banget sih. So ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.